Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar matematika, masih di bab statistika. Nah, tapi hari ini kita akan memasuki materi menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, di sini Ibu punya contoh. Nah, coba lihat ke layarnya. Nah, di sini perhatikan data nilai hasil ulangan matematika siswa kelas 4 SD Al-Ikhlas berikut. Nah, di sini ada sekumpulan data. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, pertama pasti akan ada permintaan seperti ini. Susunlah data-data nilai tersebut dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya kita membuatnya bagaimana? Nah, tabel yang akan kita buat itu bentuknya seperti ini. Jadi, di dalam tabelnya terdapat kolom nilai, kemudian ada kolom turus, dan ada kolom banyak siswa atau frekuensi. Dan di bagian bawah di sini ada kolom jumlah. Nah, untuk mengisi kolom nilai, kita akan mengamati data di sini. Nah, apa yang harus kita amati? Nilai apa saja yang muncul di dalam kumpulan data ini. Jadi yang pertama kita akan mencari nilai apa saja yang muncul. Berarti kita harus tulis. Nah, jadi dalam data terdapat nilai apa? Kita lihat baris pertama. Di sini ada nilai 70. Nah, supaya kita tidak lupa kita tulis dulu. Terdapat nilai 70. Kemudian di sini ada nilai 80. Kita tulis lagi nilai 80. Lalu ada nilai 55. Kita tulis nilai 55. Lalu ada nilai 90. Kita juga tulis lagi nilai 90. Nah, di sini nilai 80. Nah, tadi sudah kita tulis. Jadi kalau yang sudah ditulis di sini tidak usah ditulis lagi karena kita sedang mencari nilai yang muncul. 80 sudah ditulis, nilai 75. Nah, ini belum, berarti kita tulis nilai 75. Nilai 80 sudah, nilai 95. Ini belum, kita tulis lagi supaya tidak lupa. Nilai 90 sudah kita tulis, jadi tidak usah. Nilai 60 ini belum, jadi kita tulis. Nilai 85 ini juga belum, kita tulis. Nilai 80 sudah. Nilai 75 sudah, 60 sudah, 65. Nah, ini belum, kita tulis. Ada nilai 70 sudah, 80 sudah, 75 sudah, 55 sudah, 65 sudah, 80 sudah, 60 sudah, 70 sudah, 55 sudah, 85 sudah, 90 sudah, 60 sudah, 70 sudah, 85 sudah, 75 sudah, 90 sudah, 75 sudah, 55 sudah, 60 sudah, 90 sudah, 80 sudah. Nah, berarti di dalam kumpulan data ini terdapat nilai 70, 80, 55, 90, 75, 95, 60, 85, dan 65. Nah, untuk dimasukkan ke dalam tabel nilai, ini harus kita urutkan. Dari mana? Dari nilai yang paling kecil. Nah, di antara nilai-nilai ini, nilai yang paling kecil itu berapa? Ya, nilai yang paling kecil adalah 55. Berarti kita tulis di kolom nilai yang paling kecil dulu. Yang pertama, yaitu 55. Nah, setelah 55 berarti semakin bawah ini nilainya akan semakin besar. Setelah nilai 55 ada nilai 60. Setelah 60 ada 65. Setelah 65 ada 70. Setelah 70 ada 75. Setelah 75 ada 80. Setelah 80 ada 85. Setelah 85 ada 90. Setelah 90 ada 95. Nah, ini nilainya sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan kolom nilai berarti sudah terisi. Nah, berarti datanya sudah kita masukkan dalam bentuk tabel, hampir selesai. Nah, sekarang kita lihat kolom di sampingnya. Ini ada turus. Nah, turus di sini adalah jumlah nilai yang kita akan catat dalam bentuk garis. Nah, dari mana untuk mengisi turus? Kita lihat lagi datanya di sini. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama nilai 55.
nilai 55 di data ini ada berapa? Kita lihat satu persatu. Nah, ini baris pertama. Apakah ada nilai 55 di baris pertama? Ada ya, ada 1. Nah, supaya kita tidak lupa boleh kita tandai. Nilai 55 ada 1. Di baris kedua, ada nilai 55? Tidak ada. Baris ketiga, tidak ada. Baris keempat, ada ya, ada 2. Kita tandai 1, 2. Baris kelima, tidak ada. Baris keenam, ada. Kita tandai lagi. Berarti nilai 55-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengisi kolom terus, ini dengan garis. Kita buat berarti 4 garis, karena 55-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, terusnya kita sudah isi. Tinggal kita isi banyak frekuensi atau siswanya, banyak siswanya. Nah, karena terusnya 4 garis, berarti banyak siswanya ada 4. Cara mengisinya dengan angka saja, yaitu 4 orang. Sekarang kita ke nilai 60. Nah, kita cek lagi datanya. Di baris pertama ada nilai 60? Tidak ada. Baris kedua ada? Ada 1. Baris ketiga ada. Baris keempat ada 1. Baris kelima ada. Baris ke-6 ada. Berarti nilai 60-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai 60 ada 5, berarti terusnya kita buat 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penulisan terus, biasanya setelah mencapai angka 5, nanti terusnya akan ditutup dengan garis miring seperti ini. Jadi nanti dikelompokkan 5 kelipatan 5. Karena terusnya 5 garis, berarti banyak siswanya atau frekuensinya ada 5 orang. Sekarang nilai 65. Kita kembali lagi ke datanya. Nilai 65, baris pertama ada? Tidak ada. Baris kedua? Tidak ada. Baris ketiga? Ada. Kita tandai. Baris keempat? Ada. Kita tandai lagi. Baris kelima? Tidak ada. Baris keenam? Juga tidak ada. Berarti nilai 65 ada 1, 2. Berarti terusnya kita buat 2 garis. 1, 2. Frekuensinya berarti ada 2 orang. Sekarang nilai 70. Kita lihat baris pertama. 70 ada 1 di baris pertama. Di baris kedua tidak ada. Baris ketiga tidak ada. Baris keempat ada 1. Kita tandai. Baris kelima ada 1, baris ke-6 tidak ada. Berarti 70-nya ada 1, 2, 3. Berarti terusnya ada 3 garis. 1, 2, 3. Frekuensinya 3. Selanjutnya nilai 75. Baris pertama ada 1, kita tandai. Baris kedua tidak ada. Baris ketiga ada 3. 1, 2, 3. Baris keempat tidak ada. Baris kelima ada 1. Baris keenam ada 1. Berarti nilai 75-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 orang. Berarti terusnya kita tulis 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti frekuensinya ada 6. Sekarang nilai 80. Kita lihat lagi datanya. Baris pertama ada 80, ada 2. Kita tandai 1, 2. Baris kedua ada juga 1, 2. Baris ketiga ada 1. Baris keempat ada 1. Baris kelima tidak ada. Baris keenam ada 1. Berarti 80-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Kita tulis terusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak siswanya ada 7. Sekarang nilai 85. Kita lihat baris pertama. Tidak ada. Baris kedua ada 1. Kita tandai. Baris ketiga dan baris keempat tidak ada. Baris kelima ada 1, 2. Baris keenam tidak ada. Berarti nilai 85-nya ada 1, 2, 3. Kita tandai 1, 2, 3.
sehingga banyak siswanya ada 3. Kemudian kita lihat ke nilai 90. Nilai 90-nya baris 1 ada 1, kita tandai. Baris kedua ada, baris ketiga dan keempat sudah tidak ada. Baris kelima ada 1, baris keenam ada 2. 1, 2. Kita hitung, 90-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terusnya ada 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya ada 5 orang. Sekarang nilai 95. Nah, kita lihat di sini sudah hampir semuanya ditandai. Yang belum ditandai adalah yang ada di baris kedua. Ada nilai 95, kita tandai. Berarti hanya 1 saja. Sehingga terusnya kita hanya membuat 1 garis. Banyak siswanya 1. Nah, sekarang kolom turus sudah terisi semua, banyak frekuensi juga sudah terisi. Tinggal kolom jumlah saja. Artinya tinggal kita menjumlahkan banyaknya siswa di kolom frekuensi ini. Kita tambahkan 4 tambah 5, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 7, 27. 27 tambah 3, 30. 30 tambah 5, 35. 35 tambah 1, 36. Berarti jumlahnya 36 orang. Mudah ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, setelah membuat tabel dan setelah memasukkan data ke dalam tabel, biasanya nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini contohnya misalnya untuk nomor 1 kan tadi membuat tabel. Sekarang nomor 2. Berapa nilai terendah hasil ulangan tersebut? Nah, untuk mencari jawabannya kita bisa melihat data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel. Nah, nilai terendah hasil ulangan, berarti kita lihat kolom untuk nilai. Nah, nilai yang paling kecil pada kolom nilai ini adalah 55. Berarti jawabannya yaitu nilai 55. Nah, untuk nomor 3, berapa nilai tertinggi hasil ulangan tersebut? Nah, kita lihat lagi tabelnya untuk kolom nilai. Nah, di sini kita sudah urutkan untuk nilai terbesar yaitu 95. Berarti jawabannya adalah nilai 95. Nomor 4, berapa jumlah siswa kelas 4 SD Al-Ikhlas? Nah, kita lihat ke kolom jumlah. Nah, di sini tadi sudah kita tambahkan untuk semua banyak siswanya, jumlahnya 36. Berarti jumlah siswa kelas 4 SD Al-Ikhlas adalah 36 orang. Sekarang nomor 5. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Nah, banyak siswa yang mendapat nilai 75. Sekarang kita lihat kolom untuk nilai. Nah, nilai 75 ini turusnya ada 6 garis sehingga banyak siswanya ada 6 orang. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai 75 adalah 6 orang. Sekarang nomor 6. Berapakah nilai yang paling banyak diperoleh? Nah, di sini yang ditanyakannya adalah nilai yang paling banyak. Berarti untuk mencarinya kita lihat kolom banyak siswanya dulu. Nah, di kolom banyak siswa ini data yang paling besar itu adalah 7. Nah, 7 ini adalah banyak siswa yang mendapat nilai berapa? Yaitu nilai 80. Berarti berapakah nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Nah, karena di sini yang paling besar 7 orang dan ini nilainya 80, berarti nilainya adalah nilai 80. Nomor 7. Berapakah nilai yang paling sedikit diperoleh siswa? Nah, kita lihat lagi banyak siswanya ke tabel banyak siswa. Nah, data yang paling kecil di tabel banyak siswa ini adalah 1. Nah, 1 ini milik siapa? Yaitu milik nilai 95. Berarti nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 95. Nah, sampai sini untuk penjelasan dalam menyajikan data dalam tabel dan menjawab pertanyaan mengenai data di dalam tabel yang sudah kita buat. Sekian penjelasan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.